Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah beberapa hari cuacanya panas, kita bisa menjemur pupuk organik atau kohe domba yang nanti akan kita proses untuk buat pupuk organik fermentasi yang sudah kita siapkan untuk mempersiapkan masa tanam, dan untuk biasanya untuk campuran pupuk kimia non subsidi lah, seperti itu. Ini kita soalnya untuk menurunkan kadar air. Kalau full mentahan biasanya kadar airnya tinggi, seperti itu. Dan kalau ini akan fermentasi rumput pakcong, dan yang agak kehitaman atau kehijauan pekat ini daun singkong silase. Jadi kita campur antara rumput pakcong, silase, daun singkong sebagai pengganti legum atau ramban, dan bahan penurun kadar air atau untuk pemaksimalan proses silase atau fermentasi ini menggunakan pongkol singkong bisa, menggunakan tumpit jagung bisa. Dan alhamdulillah yang dulu tumpit jagung katanya sebaiknya dibuat bahan bakar, alhamdulillah banyak peternak-peternak besar yang menggunakan pongkol singkong untuk bahan alternatif pakan. Satu untuk pengenyang, yang kedua untuk karbo, seperti itu. Meskipun serat kasar kan tetap ada karbonnya. Dan tidak lupa untuk konsentrat untuk babon, karena sudah ada premiknya. Kalau teman-teman pakai konsentrat jadi atau tidak ada konsentratnya, biasanya untuk kita sarankan untuk dibuat terpisah, nanti konsentratnya buat tabur atau gimana lah, agar proses pemberian premiknya bisa maksimal. Nah ini seperti ini prosesnya. Ini biasanya kalau kita pakannya kurang, ini hari ini buat, besok kita kasihkan, tidak masalah. Tidak menunggu katakan beberapa hari atau gimana, yang penting sudah minimal 1x24 jam, insya Allah ya tetap aman-aman saja. Mungkin yang kurang biasanya porsinya berlebih, soalnya proses silase atau fermentasinya belum maksimal secara utuh lah di situ. Yang paling utama, meskipun kita membuat silase atau membuat fermentasi, nah ini kita genggam tidak berair seperti itu. Kalau bisa ya tetap membuat silase itu ada bahan keringnya untuk memaksimalkan prosesnya atau menurunkan kadar airnya. Nah ini daun singkong yang kita silase, soalnya kan kita mendatangkan untuk daun singkongnya, tidak panenan sendiri, yang paling utama di situ. Ya ini tadi sudah 50% yang sudah dikemas. Ini sisanya nanti kita kemas, dan kita nanti juga mau pengiriman bakalan jantan untuk peternak sekitar kandang atau wilayah Kediri lah. Mungkin radiusnya cuma 1-2 kiloan dari kandang untuk persiapan korban. Dan nanti mungkin jantannya cross texel dan F1 awasi sebagai perbandingan. Nanti kita ke kandang belakang untuk mengetahui domba-dombanya. Dan sebelum ini mungkin biar teman-teman tidak, untuk proses fermentasi ini atau pembuatan pakan ini, bahan keringnya berupa pongkol atau tumis jagung itu sekitar
25%. Nanti untuk konsentratnya sekitar juga hampir sama 15%. Sisanya kalau bisa katakan 50-50 antara sisanya dari rumput pakcong ataupun legumnya berupa daun singkong kalau bisa. Tapi yang kita pakai ini mungkin sekitar 10-an sampai 15%. Soalnya pakcong kita melimpah. Mungkin kalau pakcong kita agak menipis mau kita rombak pembenahan, nanti mungkin beda lagi lah. Mungkin bisa mendekati 20-30%. Tapi kalau daun singkongnya agak berlebih, nanti biasanya untuk cempe-cempe atau indukannya agak kurus biasanya cepat, pemulihannya lebih cepat seperti itu. Alhamdulillah, ini kita ke kandang belakang. Ini cross texelnya yang 3,5 juta ini satu, ya kan? Ini speknya masih bagus dan layak untuk korban. Dan F1 nya awasi yang ini, yang tidur ini. Nanti 2 ekor harga 3,5 juta. Harganya 3,5 juta. Nanti untuk mungkin sekitar 5 bulanan lagi untuk korban. Dan kita juga agar apa? Yang paling utama sohibul korban atau kita sendirilah, itu mengetahui kualitas daging dari F1 awasi atau turunan awasi. Dan kalau ini untuk cross texelnya masih potensinya masih besar. Nanti mungkin kalau korban mungkin tahun ini, kalau menurut rekan-rekan pemain korban estimasi ya sekitar kisaran 70.000 per kilo. Dan yang paling utama faktornya ya sekarang domba-domba sekarang itu bobotnya tinggi atau besar, jadi lebih domba bobot 30 ke 50 itu sangat mudah untuk siapan korban. Pas waktu momen korban jadi harganya mungkin bisa turun. Soalnya kalau menurut saya pribadi ya yang paling utama di kisaran 3 sampai 4 sampai 5 juta lah. 3 sampai 5 juta itu yang paling banyak diminati lah kalau pengalaman saya pribadi dalam menanyakan yang ingin berkorban seperti itu. Kalau untuk domba kemarin kita masih belum bisa menyediakan. Ini kita mencoba beberapa peternak yang spesialis korban wilayah sekitar kandang lah, wilayah Kabupaten Kediri. Yaitu kita peternak kecil atau petani kecil yang biasanya main korban, itu kita coba untuk mengedukasi atau untuk merawat domba, terutama F1 awasi ataupun cross texel. Soalnya sebelumnya biasanya pakainya ekor-ekor gemuk, domba-domba lokal kacang, intinya yang kecil-kecil lah. Dan nanti juga diedukasi sebelum korban hari H itu kalau bisa ya dicukur, dimandikan, biar nanti pas waktu momen penyembelihan itu lebih bersih, lebih berkualitas lah, seperti itu. Nah ini satu, ada 2. Dan kalau yang stoknya F1 awasi ada 1 ini yang polos, ini harga 2 juta. Dan yang ini juga sama 2 juta, misalnya jogrok. Kalau untuk F2 awasinya mana ya yang ekonomis, sebentar, ini 1, 2, 3 ini karena masih muda. Ini untuk harganya ya 4,5 juta lah. Nanti kalau dengan betina F1 awasi yang sini
itu bisa di harga 3,5 sama 4,5 berarti 7,5 juta seperti itu. Bebas milih di sini. Soalnya yang awak kita agak dewasa sudah laku. Beliaunya datang langsung ke kandang, memilih, melihat yang buntingan, melihat yang siapan kawin, seperti itu. Jadi memilih F1 Awasi yang sudah agak dewasa, nanti dirawat, karena kan tetangga desa. Jadi dirawat, nanti bisa membantu kita untuk mencetak F2 Awasi. Untuk harganya ya seperti yang saya bilang di review sebelumnya. Lah ini sudah kita cukur. Ini tadi ditimbang bobotnya berapa ya? 33 sama 31. Nah ini 33 sama 31. Ini laku 7 juta. Dan nanti 2 bulan nanti bisa dikoloni lagi dengan itu Anggora. Tapi kalau nanti 2 bulan lagi sebelum ke kandang atau dimasukkan kandang, itu biasanya kita tadi juga kita informasikan 2 bulan, intinya 2 bulan lagi lah, itu ya mau koloni atau titip kawin dengan Anggora. Nanti sebelum cek USG lah, nanti kita cekkan USG 2 bulan lagi. Kalau bunting ya alhamdulillah kita suruh ngambil lagi tanpa biaya. Kalau belum bunting ya kita koloni lagi sampai bunting dengan Anggora ini. Nah ini kita namakan Anggora. Nah itu 7 juta. Yang ini, nah itu makan sambil lihai-lihai, itu harga 3,5 juta sama yang ini di situ. Kalau untuk F1 nya sendiri ada 2 jutaan. Kalau ini kita bilang merino ya merino ekonomisan lah, seperti itu. Karena indukannya dombos ke merinoan, pejantannya merino batur. Ini 2 juta sudah free ongkir. Kalau yang F1 Awasi belum ongkir. Di situ. Kalau ini jantan. Dan kalau untuk jantan lagi, ini ada 3 ekor F1 Awasi jantan 2 jutaan, belum termasuk ongkir. Ada 3 ekor. Ini bisa untuk persiapan korban, bisa untuk pemacek atau upgrade juga bisa. Lah ini masih 3 bulan, dominan anak kembar recordnya. Ini 2 juta. Kalau ini yang tidur ini 3,5 juta ya kan, soalnya potensinya tanduk juga dan lebih besar. Kalau yang dugel ini di harga 3 juta, jadi selisih 500 kalau ini dugel. Kalau yang ini tanduk, soalnya bobotnya lebih besar ini. Leh dia mager. Kalau yang ini harga 5,5 juta. Ini mungkin estimasi bobotnya ya di 40-an kilo, tapi masih muda banget, jadi masih potensinya besar, masih bisa. Ini yang sebelumnya kita taruh di kandang sana, kita taruh di kandang situ untuk pemaksimalan yang paling utama. Ini semuanya pada tidur di siang hari. Nah ini nanti bisa lah untuk F2 Awasi jantan dengan F1 Awasi betina 7,5 juta. Seperti itu. Berarti 1 ekor. Bebas milih mana yang diminati untuk F1 nya yang ini. Di situ. Tapi kalau 2 ekor betina 7 juta.
Ini F1, F1, F2-nya 1, 2, yang tidur di sana 1. Ini cross merino atau merino. Ini kita cukur bulu memang yang paling utama ya untuk meningkatkan kualitas lah. Karena kalau tanpa ada bulunya kan pertumbuhannya juga lambat seperti itu. Nah, ini makanya nanti kalau di kandang sana sudah pada laku, biasanya kita taruh di sini, dan setelah di sini ya tinggal kirim. Nanti yang jantan-jantan di sini kita pindah untuk mengisi yang di sini. Kalau di sini mayoritas katakan yang super ini, yang tanduknya ada patahnya ini karena yang beli peternak Jombang dan beliaunya minta timbangan seperti itu. Jadi kita taruh di sini. Dan baru dikirim atau diambil ya bulan Februari. Jadi kita maksimalkan lah yang paling utama di situ. Tetap pakannya ya dominan rumput. Konsentratnya mungkin sekitar 40-an% lah. Soalnya kalau full kering, rumahnya atau pencernaannya juga bermasalah. Kalau ini dilihat seperti ini ya, dia makannya rumput duluan, baru partikel kecilnya dimakan. Ini itu F2 itu. Ini pada gayemi, pada tidur siang semuanya. Ini kalau itu 1 juta, itu 1 juta. 1 juta. Ini kalau dengan yang ini 2.250.000. Ini bukan cross awasi loh ya. Ini cross Texel. Kita bilangnya cross Texel karena dari petani. Indukannya memang cross Texel, tapi kejantannya kalau kita nilai ya tetap cross Texel juga. Bukan F1 awasi atau cross awasi ya. Meskipun warnanya atau coraknya hampir seperti awasi yang ini lah, seperti kan hampir sama tuh coraknya, tapi ini bukan cross awasi. Soalnya coklat belum tentu awasi, dan putih seperti ini kalau memang kita breeder ya benar-benar awasi. Ini kan tetap kita lihat kualitasnya tetap berkualitas, hampir sama seperti yang kita kirim kemana itu, Tegal itu kita lihat kualitasnya tidak seperti awasi ya tetap kita masukkan cross Texel. Kalau ini memang awasi. Nah ini harga 2 juta, belum termasuk ongkir. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.